kita masuk pada analisis keterampilan gerak tendangan. Analisis tendangan lurus ke depan. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda kiri kurang baik, tidak ada hentakan telapak kaki, hentakan tidak sejajar dengan bahu, dan badan tidak seimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.14 tendangan lurus ke depan. Cara melakukannya yaitu kaki kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke depan, hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan depan ya. Saya kira ini sudah cukup jelas pada gambar 4.14 tendangan lurus ke depan. Kemudian tendangan melingkar ya. Kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda kiri kurang baik. Nah, ingat ya. Kuda-kuda kaki kiri kurang baik. Tidak ada hentakan punggung kaki dan badan tidak seimbang. Nah, ini analisis tendangan melingkar. Cara melakukannya ialah kaki kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Ya, kemudian kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.15 tendangan melingkar. Nah, analisis tendangan T. Nah, kesalahan sering terjadi, sikap kuda-kuda kiri kurang baik, tidak ada hentakan punggung kaki dan badan tidak seimbang. Dapat diperhatikan pada gambar 4.16 tendangan T. Sama seperti halnya yang tadi, cuma pada posisi ini. Kenapa disebut T? Ini deh, telapak kaki ini membentuk nanti sudut T deh. Ya. Nah, ini biasanya juga sering digunakan oleh, contohnya seperti taekwondo. Ini juga dia ada tendangan T dan juga karate. Nah, kita masuk pada tendangan samping. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda kiri kurang baik, tendangan tidak dengan punggung kaki dan badan tidak seimbang. Nah, cara melakukannya, kaki kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan punggung kaki ya. Kemudian kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Dapat dilihat pada gambar 4.17 tendangan samping. Nah, dalam pembelajaran, aktivitas pembelajaran yaitu untuk keterampilan menendang. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk berlatih secara berpasangan, satu bertahan dalam posisi kedua sebagai penendang dengan berbagai bentuk tendangan, baik apakah itu tendangan T, melingkar, samping, lurus depan dan sebagainya. Kita masuk pada analisis keterampilan gerak elakan. Analisis elakan bawah. Nah, elakan adalah pembelaan dengan sikap kaki tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Nah, ini elakan. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda depan kurang baik, tubuh kurang rendah, dan tangan tidak siap. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.19 elakan bawah. Kenapa disebut dengan elakan bawah? Tangannya untuk mengelak apabila ada serangan dari bawah. Kita masuk pada analisis elakan atas. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda depan kurang baik, tubuh kurang terangkat, kedua kaki tidak ditekuk saat mengangkat, tangan tidak siap, dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Dapat diperhatikan pada gambar 4.20 elakan atas. Nah, hampir sama, cuma perbedaan dia mengarah tangannya ke atas. Kita masuk pada analisis elakan samping. Nah, kesalahan sering terjadi, sikap kuda-kuda tengah kurang baik, berat badan tidak dipindahkan ke kiri atau ke kanan, dan tangan tidak siap. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.21 elakan samping. Next,
kita masuk pada aktivitas pembelajaran gerak elakan. Nah, elakan pada gambar 4.23 aktivitas pembelajaran untuk belajar keterampilan gerak elakan. Nah, dapat kita perhatikan bahwa berpasangan baik sabuk biru dan merah ini. Sabuk merah menyerang dan sabuk biru bertahan. Nah, bertahan ini adalah pada posisi mengelak dari serangan sabuk merah. Nah, ini bisa dilakukan secara bergiliran dan diberi waktu oleh guru atau dosen yang mengajar. Oke, next. Analisis keterampilan gerak tangkisan. Nah, kita masuk pada analisis tangkisan dalam. Tangkisan adalah pembelaan dengan menggandakan kontak langsung dengan serangan. Tangkisan dalam pencaksilat terdiri tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Nah, bedanya dengan elakan, elakan tidak berkontak. Nah, ini dia beda antara elakan dengan tangkisan. Kalau tangkisan juga kita menggunakan tenaga bersentuhan dengan, misalkan dia menyerang pada posisi depan. Nah, tangkisan kita juga menggunakan tubuh untuk membuat tangkisan. Biasanya tangkisan ini digunakan untuk gerak lanjutan seperti tangkisan langsung menyerang. Kalau elakan belum tentu dia menyerang. Nah, itu perbedaannya. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap kuda-kuda tengah kurang baik, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.24 tangkisan dalam. Cara melakukannya, sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sejajar bahu, posisi tubuh seimbang. Next, analisis tangkisan luar. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap kuda-kuda tengah kurang baik, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.25 tangkisan luar. Cara melakukannya, sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari dalam ke luar sejajar bahu. Nah, tadi bedanya itu dia ke dalam, ya, tangannya ini, posisi tangan ini ke dalam, itu tangkisan dalam. Kalau di sekarang adalah tangkisan luar, membalik, balik arah, seperti itu. Nah, kita masuk pada analisis tangkisan atas. Kesalahan sering terjadi, sikap kuda-kuda depan kurang baik, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.26 tangkisan atas. Tangkisan atas dalam posisi ini sikap kuda-kuda depan. Ini kuda-kudanya di depan ya. Kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari bawah ke atas hingga kepala terlindungi dari serangan, maka disebut dengan tangkisan atas. Kita masuk pada analisis tangkisan bawah. Nah, kesalahan sering terjadi, sikap kuda-kuda tengah kurang baik, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 4.27 tangkisan bawah. Nah, pada posisi ini kita bisa memperhatikan untuk cara melakukannya sikap kuda-kuda tengah. Ya, jadi perbedaannya tadi, kalau sikap tangkisan atas, kuda-kuda depan. Nah, dalam posisi ini kita pada posisi kuda-kuda tengah. Nah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari atas ke bawah, posisi tubuh harus seimbang. Nah, boleh ke kiri, boleh ke kanan, tergantung serangan. Nah, kita masuk pada aktivitas pembelajaran tangkisan. Nah, pada posisi ini dapat diperhatikan gambar 4.28 aktivitas pembelajaran tangkisan. Nah, pada gambar O1 ini adalah tangkisan
dalam. Ini luar ya, luar. Kemudian bawah. Ya. Di sini kita bisa mempraktekkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk tangkisan tadi yang kita bisa demonstrasikan dengan teman sendiri atau dengan kawan latihan. Nah, ini adalah beberapa kombinasi yang bisa kita gunakan, tergantung seperti apa guru atau dosen yang menjelaskan untuk pembelajaran tangkisan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Pencaksilat mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek akhlak, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Sebagai aspek bela diri, pencaksilat bertujuan menghindari dari segala bahaya, baik secara jasmani dan rohani. Berbagai keterampilan yang diperlukan dalam pencaksilat adalah sikap kuda-kuda, serangan yang disebut pukulan dan tendangan, pembelaan, elakan, dan tangkisan. Ya, jadi serangan itu ada pukulan, ada tendangan. Nah, pembelaan itu elakan dan tangkisan. Nah, juga ada satu lagi biasa digunakan itu guntingan. Nah, itu dia. Ada serangan itu berbentuk guntingan dan membanting gitu ya. Nah, cuma di sini belum dimasukkan ke dalam materi ini. Kemudian aktivitas belajar keterampilan gerak bela diri pencaksilat dapat dilakukan secara berpasangan. Nah, pencaksilat ini harapan saya bahwa seluruhnya, khususnya masyarakat di Indonesia, kita harus melestarikan agar pencaksilat ini bisa berdaya seni dan bisa juga untuk menjaga baik fisik maupun metafisik gitu ya. Kalau bahasa lainnya, kalau dalam buku ini secara jasmani maupun rohani. Seperti itu. Mari kita budayakan pencaksilat sebagai ikon untuk Indonesia dari bela diri. Oke, kita masuk penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih dari saya di channel Mentor. Jangan lupa subscribe itu gratis. Nah, like, komen, dan share bagi kawan-kawan yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.